Halo. Oke, dan juga kita ada nih salah satu webinar spesial yaitu bagaimana caranya kita bisa menguasai 20 bahasa. Nah, kepo banget gak sih Kila? 20 bahasa itu gimana ceritanya coba Kila? Kepo banget sih, 20 bahasa loh. Kayak bahasa Indonesia aja kayaknya aku masih remedial Sama, gitu. sama Apalagi banget. bahasa asing lainnya. Ya kan, apalagi uh, pemateri kita nih masih muda banget. Aku yang agak kaget tuh kayak 20 bahasa loh. Kayak aku satu bahasa kayak udah stop, kayak enough deh buat aku. Kayaknya nggak cukup. Kayak udah enough banget gitu kan. Apalagi ini. Nah, oke kita langsung kenalin aja nih sama pemateri kita itu. Halo Koko Wendy atau Koko Michael. Halo Koko. Halo. Halo, Halo. ya, Oke kok ya. perkenalan diri dulu nggak? Namanya siapa gitu. Perkenalkan, nama saya Wendy atau biasa dikenal Stephen Michael. Saya tinggal di Kalimantan Barat. Umur saya 21 tahun. Saya menyukai bahasa, sudah belajar bahasa 7 tahun yang lalu. Dan saya yakin dengan kemampuan saya itu saya sudah bisa berbicara. Ada yang sudah B1, A2, dan ada yang masih pemula. Dan ada juga yang Hmm. B2. Hmm. Keseharian saya speaking dengan teman-teman saya di luar Kalimantan, orang Indonesia dan orang-orang bisa dikatakan orang Amerika, orang Cina, Beijing, Shanghai, Jepang, Korea dan negara-negara lain. Wah. Saya ikut. Kulit aku memang sudah bersinar. Oh gitu, paham, paham, paham. Berarti emang udah sejak kapan apa belajar bahasa kayak gini kok? Sudah sejak SMK kelas 1. SMP kelas satu. Wah, oke nih. Oke, kita langsung bahas masuk pemateri yang pertama ya kan kok. Kayak sebenarnya tuh kita tuh Ya. eh, kepo banget sama orang-orang yang mananya bisa konsisten gitu. Bisa konsisten untuk terus belajar dalam menguasai bahasa. Bagi bahasa-bahasa kan susah ya. Gimana cara kok Wendy itu kan? Bicara kok Wendy itu bisa konsisten apalagi bahasa tuh kayak ada yang sulit ada yang punya khasnya masing-masing seperti itu menurut kau Wendy sendiri itu gimana kok. Yang pertama saya punya target minimal B1 atau B2. Kemudian saya juga punya target maksimal yaitu C1 dan C2. Kemudian untuk membantu saya untuk meniti karir saya dan relasi bersama teman-teman saya. Kemudian juga bisa meningkatkan kognitif, kepintaran dan cara bagaimana kita mengajar. Kemudian semetik atau kita biasa dengar semetik itu bagaimana kita menjelaskan, mendeskripsikan suatu kata. Misalnya dalam bahasa Finlandia, Suomi kan punya banyak kata tuh. Contohnya talo, talo tuh rumah. Kemudian misalnya Piveris menjelaskannya bagaimana, mendeskripsikannya gimana. Kemudian dengan saya bagaimana mendeskripsikannya, itu namanya semetik. SEMITIC. Kemudian dapat meningkatkan kemampuan linguistik, yang dimana kita tahu ya linguistik itu bahasa asing diambil dari bahasa Latin linguistica, dan dari situ kita bisa meningkatkan kognitif kita untuk bersiap untuk di dunia karir dan kerja. Kemudian berusaha untuk lebih baik. Saya konsisten karena saya punya banyak teman yang lebih pintar dari saya. Saya belajar dari mereka. Mereka itu rata-rata tuh lebih muda lagi dari saya, 18 tahun, 17 tahun. Itu bahasanya itu C1 tuh ada 7. Bayangkan, jauh dari saya tuh. Umur 17 tahun tuh punya 7 bahasa dengan C1. Ada juga yang dekat-dekat dengan saya tapi udah punya 30 bahasa C1 semua. Itu juga ada karena orang tua mereka hyper polyglot. Ya, saya rasa polyglot ini di sini sudah tahu semua ya. Polyglot itu jika saya bertanya pada AI, AI bahasa Jerman, dia mengatakan pada saya polyglot is ein Begriff, der jemanden beschreibt, uh, mehrere Sprachen spricht oder lernt. Jadi polyglot itu adalah orang yang dimana orang mempelajari bahasa, berbicara, dan sudah menguasai pada level minimal B1 lah. Minimal B1. Jadi
Yang membuat saya konsisten itu yang pertama saya punya target, tujuan, maksud saya belajar juga untuk karir, relasi bersama teman-teman, dan meningkatkan kognitif, semetik atau bagaimana mendeskripsikan kosakata, kemudian meningkatkan kemampuan linguistik kita. Linguistik adalah bahasa asing, maaf. Kemudian berusaha untuk lebih baik agar ke depannya bisa meningkatkan kemampuan saya. Jadi rasanya tuh gimana ya, kawan lebih lebih bisa, rasanya malu gitu, Pak. Jadi itu pengen lebih baik lagi ke depannya. Jadi penyebab saya konsisten adalah ada teman yang lebih pintar dari saya. Itu yang paling saya itu hmm, bikin saya itu pengen belajar terus, nggak pernah berhenti. Jadi itu rasanya ada nengok kawan, malahan ada yang bikin YouTube tuh, misalnya bahasa Inggris, grammarnya gimana gimana mana. Saya tuh jadi uh, jauh benar level dengan saya nih. Dia lebih pintar dari saya. Saya Oh, harus belajar lagi. oke, Itu oke. ingin berusaha lebih baik, Piveris. Oh, oke, oke, paham, paham, paham. Oke, yang aku bisa simpulkan dari Ko Wendy tadi itu, ketika kita konsisten untuk mempelajari bahasa, yaitu kita bisa apa, eh, kayak lebih ada rasa bangga di kita sendiri gitu kan. Ketika kita bisa mempunyai bahasa-bahasa tersendiri, kita ngobrol sama orang lain, begitu kan, Ko ya. Lalu juga secara konsisten lain adalah ketika kita apa, ada punya kawan yang lebih pandai dari kita. Jadi kita bisa lebih merasa kayak, oh ternyata temen aku bisa nih, ternyata lebih pandai gitu kan. Aku juga harus bisa kayak dia. Itu yang membuat kowe ini jadi konsisten seperti itu kan, kowe ya. Iya. Iya, Dan Paham. satu lagi, Paris, Apa tuh? harus punya target. Oh iya, bener banget punya Jadi target. kita harus tetapin target target dan dulu tujuan. nih, teman-teman. Iya, harus Bener banget nih. targetin dulu biar kita konsisten. Benar, benar banget. Pokoknya kayak misalkan aku juga kadang kalau misalnya belajar sebuah bahasa harus ada targetnya kayak C1 gitu kan, C2. Nah, seperti itu. Kayak teman-teman sekalian kalau ingin belajar bahasa harus konsisten seperti itu. Targetnya harus tinggi, nggak yang rendah-rendah lah. Kayak kau Wendy lah minimal. Minimal banget ya kan Kila ya. Nah, Betul banget. Tapi kok aku penasaran banget deh, kayak kenapa sih Koko bisa suka sama bahasa gitu? Kayak kenapa harus pelajarin bahasa? Kan ada banyak tuh hal-hal yang harus pelajarin, kayak misalnya matematika, fisika, atau misal coding gitu. Kayak kenapa Koko tuh tertarik gitu belajar bahasa? Apa yang membuat bahasa itu menarik di mata Koko sampai akhirnya Koko belajar bahasa asing? Boleh Kok Ya, silakan. ya. Hmm, saya juga belajar belajar matematika, fisika, kimia, hampir semua ilmu saya pelajari ya. Kalau matematika jauh lebih lama. Kalau fisika, kimia 6 tahun konsisten. Akuntansi masih bisa dibilang beginner ya. Kalau coding belum belum coba. Uh, bagi saya milih bahasa karena bisa melengkapi kemampuan saya untuk semua yang saya pelajari dan bisa membantu saya untuk menerjemahkan kosakata yang susah saya pahami. Misalnya saya belajar biologi ya. Biologi itu kan banyak menggunakan Latin tuh, Latin. Jadi saya tuh perlu mempelajari bahasa Latin untuk memahami apa artinya sih. Nggak mungkin bahasa itu biologi itu banyak guna bahasa Indonesia, kan kebanyakan serapannya bahasa Latin. Dan pengen juga bisa speaking macam kawan-kawan yang ada di YouTube yang udah hyper polyglot, lalu ada yang polyglot. Jadi itu rasanya itu keren gitu. Pengen pengen berusaha juga. Kan banyak yang di itu di kita ada tahu Vicky Naki, kemudian ya Vicky Naki udah pro benar. Dia tiap hari udah Ome TV. Di situ pun bisa jadi motivasi untuk saya untuk kalau saya tidak menggunakan Ome TV, saya VC atau VN tiap hari. Setiap jam 8 kalau tidak ada pekerjaan, saya VC. Kalau tidak ada teman, saya main catur untuk meningkatkan kognitif saya. Jadi ngapal tuh lebih lebih mudah lah. Kalau kita tuh main sudoku, main teka-teki silang, puzzle, matematika itu lebih mudah kita tuh ngingat gitu. Jadi rasanya tuh lebih mudah ngingat kalau kita tuh sering main sudoku, puzzle, catur, matematika. Maksudnya bukan main hafal ya maksud saya. Maksudnya tuh macam
kita tuh latihan 11 tambah 11 21, kemudian 11 kali 11 121, kemudian 99 kali 99 9.801. Jadi diputar-putar tiap hari. Jadi kan ada informasi yang ditransfer di kepala kita. Jadi itu ada yang kita dapat setiap hari. Jadi itu kemampuan kita tuh bakal berkembang. Saya juga menjawab pertanyaan Kak Kiki. Setiap harinya saya ngomongnya itu bahasa Chinese Hakka dan Indonesia. Tapi kalau tiap hari itu saya main HP, jadi saya tuh speaking 10 atau 20 bahasa. Tukar-tukar-tukar. Sambil belajar bahasa daerah, bahasa asing, kirim. Misalnya tadi saya nanya teman saya orang Tajikistan, ini gimana bilangnya I'm reading the book. Dia bilang ke saya, lalu saya terjemah ke bahasa Indonesia. Kalau dia mau bahasa Mandarin, saya terjemah ke dia. Jadi itu saling membantu istilahnya tuh, belajar. Jadi menurut saya belajar seperti itu kan tidak ada yang hebat sama sekali. Itu gimana tidak bisa berbangga diri. Jadi siapapun bisa menjadi guru. Jadi saya rasa itu jawaban saya. Ya, Kenapa bisa baik. suka apa? Menarik banget ya, karena ternyata mempelajari bahasa itu bisa sekalian mempelajari hal lainnya gitu. Ya. Dan Koko juga mencari-cari aktivitas lain untuk melatih kognitif, biar ingatannya semakin kuat, biar juga semakin jago lagi lah dalam mempelajari bahasa gitu. Tapi kira aku kayak emes banget gitu loh. Tadi Ko Wendy itu ngomong kayak Ome TV, yang mana biasanya Ome TV kan kognitifnya kan jelek misalkan ya kan ya. Tapi Ko Wendy itu Iya, apa, apa menempatkan Ome TV sebagai tempat belajar gitu loh. Aku kayak, hah, Ome TV kayak kaget banget bagi aku, kayak keren banget loh. Maksudnya dengan adanya kognitif yang jelek ini jadi positif karena kok di sini apa Ko Wendy menempatkan Ome TV sebagai tempat belajar untuk bertukar bahasa. Itu keren banget buat aku loh ya. jadi ini mencari Bisa. kesempatan sebaik mungkin ya dalam suatu platform. Bener banget, keren banget. Itu yang amaze-nya lagi kayak koin itu nggak pelit ilmu gitu loh. Ketika temen yang dari Tajikistan ya tadi ya, Tajikistan tuh kayak nanya gitu, dibales lagi gitu kan. Maksudnya sharing is caring, berarti koin ini caring sama yang lain gitu loh. Jadi dengan caring dia sharing, jadi ilmu itu kaya kaya dengan ilmu gitu loh. Paham gak sih Kila? Keren banget nggak sih? Ya kan? Jadi terus diperluas, terus juga Hmm. semakin diperkaya dengan sharing dan caring gitu, sharing is Sangat caring gitu. terbantu. Bener banget, bener banget. Kayak wah, kayak amazed, aku amazed. Terus gini kok, uh, untuk mengalami masa kesulitan-kesulitan apa aja gitu kan? Kesulitan dalam mempelajari bahasa, pasti dong setiap bahasa itu memiliki keunikan dan kesulitannya masing-masing ya kan. Nah, kesulitan dalam dan rintangan, ya kan? Kesulitan dan rintangan dalam mempelajari bahasa itu apa aja dari setiap bahasanya itu? Kok kita boleh tahu sharingnya seperti apa? Oke, jadi saya berdasarkan rumpun saja ya. Jadi kan udah satu paket gitu saya maksud saya. Pertama saya satu paket yang ke bahasa Asia. Ya kita sudah tahu saya sebutkan contohnya Indonesia, Malaysia, Mandarin, Jepang, Korea, Thailand, Laos, Khmer, Taiwanese, Hokkien, Tagalog, Vietnam, Burmese. Oke, saya sebutnya itu bahasa yang bukan Latin alfabet ya. Itu yang tulisannya tuh kayak cacing semua ya. Macam Khmer itu kan pusing lagi dari Thailand tuh. Dia 33 alfabet tapi lihat Pak alfabetnya tuh pusing. Pusing benar. Untuk bahasa Asia, untuk menguasainya kita tuh harus lebih banyak menulis. Misalnya Thailand kita tuh harus rajin-rajin nulis itunya konsonannya. Kemudian untuk bahasa Jepang hiragana katakananya kita setiap hari tulis banyak di terserah mau di kertas kah mau di apa tuh kartus kah. Jadi itu ada informasi yang itu masuk di neuron kita, ke saraf kita. Jadi kita tuh nggak akan lupa. Jadi cara untuk pelajari bahasa Asia itu harus lebih banyak menulis dan mendengar nada-nada mereka, pengucapan mereka. Yang saya maksud sini itu Cantonese, bahasa Kanton, itu kan 9 nada. Thailand 5 nada, Laos 5 nada, Mandarin 4 nada, dan bahasa Cina daerah tuh kebanyakan 4 atau 5 nada. Jadi untuk menguasainya saya rasa itu harus lebih banyak listening dan banyak writing untuk itu. Jadi kita tuh harus selalu
banyak menulis untuk alfabetnya dan lebih banyak mendengarkan. Karena kesulitan di bahasa Asia yang saya tidak pernah, yang selalu saya temukan itu adalah di alfabet di bahasa Asia. Grammar tidak terlalu pernah disinggung ya. Kalau saya dengar-dengar di apa tuh di grup polyglot atau hyper polyglot, mereka tuh nyinggung ya, ngapa tulisannya tuh cacing kayak gini. Aku nggak bisa hafal. Aku 5 tahun aku belajar nggak ada itu hasilnya. Sebenarnya harus lebih banyak menulis kalau yang bahasa Asia. Kemudian harus lebih banyak listening. Kalau grammar nggak sesusah bahasa Slavik ya. Itu cara untuk menguasai bahasa Asia, lebih banyak menulis kalau bingung pada abjadnya. Dan yang kedua, untuk tips belajar yang bahasa Slavik, ya Slavik itu lebih bisa 11-12 susahnya dengan itu Asia lah. Contohnya Slavik itu Rusia, Belarusia, Makedonia, Slovak, Slovenian, Polish, Polandia, Ukraina, uh, dan masih banyak lagi bahasa-bahasa Slavik. Mengapa ini susah? Karena setiap bahasanya tuh punya kasus. Apa tuh kasus? Jadi itu begini, dalam setiap bahasa, misalnya saya ambil bahasa Polandia aja, itu ada 7 kasus. Jadi untuk menguasainya itu kita tuh harus hafal satu kata di posisinya sudah di kanan atau sudah di awal atau di akhir. Ibaratnya tuh kasus yang pertama saya ambil tuh kasus akusatif di bahasa Polandia. Kita ambil contoh itu kosakata air. Air itu kan voda, WODA, voda. Jadi kalau saya mau bilang saya minum air, A yang woda itu akan berubah jadi E. Ya, biye woda. Jadi sudah berbeda. Jadi dia kena kasus nomor 2, yaitu akusatif. Jadi untuk menguasai bahasa Slavik itu kita tuh harus lebih banyak menghafal kata, kata yang kena kasus. Jadi kita tuh harus lebih sering memperluas kosakata di bidang kasus untuk menghadapi bahasa Slavik. Dan kita punya tantangan yang selanjutnya untuk Slavik, yaitu preposition. Karena setiap preposition itu juga kena kasus, jadi kita tuh harus menghafal. Karena sudah ada listnya. Kalau untuk belajar bahasa Slavik itu kita sudah ada listnya, jadi kita harus menghafal mati. Bukan kita hafal hari ini, dah kita lupakan, itu nggak bisa. Dia tetap gitu. Itu susahnya kalau bahasa berkasus. Kemudian bahasa rumpun ketiga itu adalah Romance language. Romance language ya bahasa Latin ya, Spanyol, Itali, Australiano, Napoletano, Itali, Prancis, Romanian, Rumania. Untuk menguasai bahasa ini kita tuh harus lebih banyak menguasai konjugasi. Di sini mungkin sudah ada yang tahu konjugasi mungkin ya. Nah, konjugasi itu gini, misalnya kalau kita mau bilang saya adalah, dalam bahasa Inggris itu kan I am. Lalu kemudian kalau dia laki-laki, dia perempuan, dia yang benda mati gitu, atau benda hidup, dia benda mati macam it gitu ya. Itu pakai is. Kemudian kalau we, they itu kan pakai are. Dalam bahasa Latin ya, itu tuh banyak sekali konjugasinya. Saya ambil contoh konjugasi untuk to have dalam Spanish. Contohnya bentuk infinitifnya kan adalah tener. Tener itu kan to have. Kemudian saya mau bilang saya punya, tengo. Kemudian kalau saya mau bilang kamu punya, tú tienes. Kemudian kalau dia laki-laki, dia perempuan punya, él, ella, tiene. Kemudian kami, kita punya, itu nosotros tenemos. Kemudian untuk mereka, dia atau yang formal, itu usted tiene. Kemudian mereka yang banyak tuh, itu vosotros tienes, ada is-nya. Jadi kita tuh harus lebih banyak menghafal di konjugasinya. Kalau di bahasa Slavik dengan ASEAN, enggak masalah kalau konjugasi menurut saya. Jadi pada intinya semua bahasa itu harus lebih banyak speaking, writing, reading,
dan listening. Tapi kalau untuk yang khusus yang saya sebutkan seperti bahasa Asia, kita harus lebih banyak menulis untuk setiap abjadnya biar nggak lupa. Kemudian lebih rajin listening lah untuk nada-nada yang punya nada. Kemudian bahasa Slavic kita memerlukan lebih banyak menghafal dan mengatasi kasus-kasusnya, cases. Lalu Spanyol, maksud saya bahasa Latin ya, jenis Romance language, kita perlu lebih banyak menghafal konjugasi untuk mengatasi running out of vocabulary. Jadi kita tuh perlu lebih banyak menghafal. Hmm, jadi saya rasa itu jawaban saya. Wah, keren banget nih Kira. Tapi aku baru tahu bahwa ketika kita ingin mempelajari sebuah bahasa, karena kan setiap bahasa memiliki kekhususan yang masing-masing nih. Dari Ko Wendy tadi menyebutkan bahwa kalau bahasa Asia kita harus memperbanyak apa listening, ya kan? Terus juga writing. Nah, supaya bahasa-bahasa Asia bahasa-bahasa yang kayak cacing gitu, kayak Thailand, terus juga Khmer gitu kan. Nah, jadi mereka langsung cepat hafal. Seperti itu. Nggak sempat hafal juga sih, mesti kayak nempel di otaknya itu lama gitulah lebih tepatnya ya gitu. Terus juga untuk bahasa yang apa Slavik ya Slavik. Nah itu kan Ya, bahasa-bahasa menurutku kayak agak susah ya. Kayak yang tadi Ko Wendy ngejelasin bahasa pakai kasus. Kayak kasus. Aku sempat bingung tuh kasus. Kasus apa nih gitu kan. Biasanya kita kan kasus tuh kasus-kasus kayak mungkin pembunuhan atau apa korupsi. gitu kan. Nah, ini kasus yang di dalam bahasa aku dan aku agak shock itu kayak hah, ada kasus gitu. Jadi agak-agak buat aku yang awam ini kayak kaget gitu. Baru ternyata tiap bahasa ada kasusnya gitu. Dan mungkin menurut aku ini agak ribet gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pelajari lebih dalam lagi mungkin akan menemukan titik sebuah kemudahannya bagaimana cara untuk menyelesaikan itu sendiri. Terus juga untuk bahasa Italia, Romania itu kan lebih kayak banyak yang apa konjugasi ya kok ya namanya. Ya, konjugasi. Konjugasi. Nah, itu supaya untuk apa mengatasi kesalahpahaman gitu ya. Seperti apa. Iya, Ah, seperti itu. Menarik banget ya, Pe. Ya, kaget nggak sih, Kil? Aku kaget. Kaget banget. Ternyata, wah sesusah itu ya dalam Nah, itu mempelajari bahasa. makanya. Tapi, kan tadi kan Koko bilang soal kesulitan dalam belajar bahasa nih. Tapi masa iya sulit mulu? Pasti ada dong hal yang menyenangkannya dalam mempelajari bahasa. Buktinya aja Koko sampai mempelajari 20 bahasa kan. Kalau misalnya sulit mulu kayaknya udahan gak sih? Ah, itu kayak Boleh aku dong, deh. boleh dong kok spill banyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya hal-hal menyenangkan dalam mempelajari bahasa. iya. Boleh? Hal yang menyenangkan bagi saya itu yang pertama itu adalah berkomunikasi dan membangun relasi dengan sesama. Yang dimana kita tahu itu bila kita membangun relasi dengan sesama, kita tuh bisa mengenal budaya yang baru, lingkungan yang baru. Bila kita menguasai lebih banyak bahasa, kita tuh bisa melihat dunia tuh lebih berbeda lagi karena pemahaman kita kan sudah lebih luas bila kita sudah menguasai banyak bahasa. Jadi itu tidak melihat semata-mata oh Itali, ibu kotanya Roma. Oh dah itu ya. Sebenarnya luas sekali sebenarnya tuh satu bahasa tuh. Ada pemahaman baru. Bila kita mempelajari bahasa, kita tidak cuma mempelajari linguistiknya, tetapi kita juga mempelajari budaya, bagaimana kita berkomunikasi dan membangun relasi terhadap penduduk lokal. Hmm, dan salah satu yang sangat menyenangkan bagi saya tuh bagaimana kita bisa uh, mencari teman baru dan bisa berbagi bagaimana cara belajar, bagaimana cara kita meningkatkan skill kita, kemudian bisa mendapatkan lebih banyak informasi dari teman, misalnya kawan saya dari Itali, saya tanya dia ada beasiswa ke sana misalnya, atau ada trik untuk belajar lagi? Mungkin ada buku atau kamu buka YouTube mungkin ya. Aku bisa nonton lah. Jadi aku bisa belajar dari kamu. Nggak masalah lah. Saya masih basic lah saya bilang. Jadi hal yang menyenangkan bagi saya itu adalah bisa menemukan kawan baru, meningkatkan relasi dan meningkatkan skill. Dan tidak lupa bisa meningkatkan kognitif seperti yang saya katakan. Jadi menyenangkan lah bila belajar itu. Yang penting tuh jangan pikir susahnya, jangan pikir susahnya. Pikirkan itu bagaimana kita mendapatkan skill baru, pemahaman baru, dan wawasan yang baru. Jangan kita pikirnya, wah susah nih hafalannya nih. Satu hari udah harus hafal ini. Sebenarnya enggak usah dihafal sebenarnya sih. Harus diulang-ulang-ulang-ulang sehari. Bukan
wah ini Spanyol nih banyak kosakata yang sama. Como estás? Apa kabar? ¿Qué tal? Apa kabar? ¿Cómo te encuentras? Apa kabar? Wah, mabuk saya belajar yang katanya. Sebenarnya bukan kayak gitu. Nah, kita tuh harus bisa santai, itu yang pertama. Jangan pikirnya, wah ini banyak benar, ribet. Nggak usah pikir kayak gitu. Anggap itu, anggap santai, relax. Kalau mau hafal, santai-santai aja. Di review materinya. Jangan di langsung 10 kosakata langsung mau masukkan ke kepala. Nggak bisa kayak gitu. Kita tuh harus familiarkan setiap kosakatanya. Misalnya, eh bahasa Mandarin, Shenzhen ni zai duo sheme dongxi ya. Kita tuh analisa setiap kosakatanya. Jangan kita langsung hafalkan semua, bingung jadinya. Jadi itu kita analisa setiap kata. Oh ni itu kamu, cengcai sedang, cuo sheme dongxi sedang lakukan apa, cuo itu verb. Jadi kita tuh menganalisa, memfamiliarkan. Kalau ingin menghafal jauh lebih cepat itu listening, itu paling cepat. Jadi yang menurut saya menyenangkan itu adalah dapat berkomunikasi dan relasi, mengenal budaya dan meningkatkan skill. Itu. Jadi menarik banget nih kutipannya ya. Dalam mempelajari bahasa tidak hanya mempelajari linguistik, tapi juga mempelajari budaya, pengetahuan, dan menambah relasi. Jangan Ben, di-push teman-teman. Kalau misal kalian pengen belajar bahasa, jangan di-push. Santai aja. Jangan dipikirin pelan-pelan, tapi targetnya terpenuhi. Gitu. bener. Terus aku kayak ngambil tadi sebenarnya gila apa? Eh, jangan dipikir susahnya. Itu kan karena kebanyakan anak murid gitu kan kayak susah kak susah nggak bisa kak ini banyak banget aduh nyerah deh nyerah otaknya udah ngebul gitu kayak enggak ternyata dari Koko Wendy tipsnya jangan dipikir susahnya terus yang paling keren ini kayak listeningnya. Harus dibaikin listeningnya itu keren banget sih karena kan setiap orang punya logat yang berbeda juga ya menurut aku ya. Setiap orang punya logat beda-beda aksennya beda-beda jadi mungkin dengan kita mempelajarinya itu dengan listening jadi kita masuk oh ternyata dia ngomong ini maksudnya ini ternyata dia si A ngomong ini maksudnya ini jadi kita lebih banyak masukan jadi lebih familiar menurutku itu sih gitu kok terus juga bahasa kan paling susah kamu pelajari kayak apa ya bahasa yang paling susah kamu kan pelajari banyak, banyak banget bahasa gitu kan. Nah, ada nggak Ya, sih bahasa yang paling sampai kamu ngerasa kayak, wah, aku kayaknya nggak pengen lanjut nih bahasanya. Kayak maksudnya kayak bahasanya saking sulitnya menurut kamu saking sulitnya. Jadi kayak nggak mau deh, nggak mau lanjut lagi bahasanya gitu. Ada nggak salah satu bahasa yang buat kamu kayak gitu? ada. Apa tuh? Itu bahasa Quechua. Bahasa apa? Quechua. Kicua? Apa tuh? Quechua. Quechua. Ini bahasa uh, di Peru ya, Amerika ya. Ini Oh, tuh mau dihafal. Setiap kalimatnya tuh mau dihafal. Dia tuh nggak bisa itu apa tuh. Kita tuh kan biasa ada belajar bahasa tuh kan ada structure sentence. Ini nggak ada. Jadi dia tuh harus dihafal. Misalnya kita mau makan, saya makan nasi, dia tuh udah subjek, verb, objek. Tapi kalau saya mau bilang saya minum air, itu udah berubah lagi posisinya. Itu yang bikin susah. Ribet benar. Saya sih nggak pernah review lagi sih. Cuman ingat beberapa kata bahasa ini. Salah satunya wasi, imaina, uh, alanima, nukada, kamli. Cuman itu ya. Nggak ingat banyak lagi. Karena bahasa ini gimana ya? Strukturnya tuh nggak menentu. Jadi nggak pernah review lagi. Itu lebih susah dari bahasa Hungaria, Estonia, dan bahasa Finlandia. Lebih susah lagi dari Thailand dan Mandarin. Karena perlu gimana ya? Satu kalimat udah mau hafal baru lagi. Itu. hmm, aku merasa tersinggung sedikit dengan kata bahasa Thailand sebenarnya. Apakah bahasa Thailand termasuk bahasa yang susah gitu kok? Bisa dikatakan susah sih. Kalau tidak rajin listening tuh rasanya tuh sama semua sih. Sama kayak belajar Mandarin juga. Kalau jarang listening tuh rasanya tuh sama semua, wah. Itu sih. Tapi kalau udah rajin listening tuh bisa lah, bisa lebih paham lah untuk listening ya. Itu sih. Berarti kuncinya di listening dong berarti kok. Iya, Iya. Berarti sebenarnya setiap bahasa mungkin kesannya berbeda. Mungkin caranya untuk bahasa
mungkin Thailand yang tadi kok aku agak singgung dikit, itu berarti listening seperti itu kok. Iya. Oke, baik. Gimana tuh Gila? Kayak tadi kayaknya, wah tadi bahasa apa tuh? Aku malah baru pertama kali denger loh. Ya Kinshua, kan? Kinshua. Quechua, Quechua, Quechua. Quechua, Quechua. Kinshua? Quechua, Quechua. Kinshua? Iya. Oke, tadi kan itu merupakan versinya Koko untuk yang bahasa paling susah. Pasti ada dong bahasa paling mudahnya kan? Ya. Menurut Koko ada nggak sih bahasa yang kayak mudah banget nih, bahkan untuk pemula sekalipun yang baru belajar nih langsung kayak, ah ini mah gampang gitu. Ada nggak sih kok? Esperanto. Esperanto. Pernah dengar? Tidak Esperanto pernah. tuh Esperanto tuh bahasa buatan beberapa negara, Rusia, Spanyol, Indonesia, Italia. Dia tuh jadi kosakatanya tuh diambil dari berbagai bahasa. Contohnya rumah. Rumah tuh kan bahasa Rusianya tuh kan dom. Tapi kalau bahasa Esperanto tuh ada A-nya doma karena dia noun, kata benda. Jadi setiap noun tuh A akhirannya. Kemudian bahasa Esperantonya dunia, dunia karena dia ngambil bahasa Indonesia. Kemudian konjugasi tetap masih ada. Konjugasinya ada, dia diambil ke bahasa Spanyol. Estas, estas tuh I am, mi estas, yo estas, I am, saya adalah. Kemudian dia tuh nggak ada kasus ya, bukan seperti Rusia, Polandia, Slavic itu tidak punya kasus. Kemudian konjugasi juga nggak banyak, cuman 5 macam konjugasi ya. Jadi Spanyol kan ada 19. Nah, bayangkan 19. Itali juga ada kurang lebih gitu. Kalau Esperanto tuh penyederhanaan. Ibaratnya tuh kita tuh guna bahasa ini tuh untuk pertukaran dengan sesama negara gitu. Kemudian infinitifnya selalu diakhiri i semua. Contohnya fari itu diambil dari bahasa Prancis faire yang dimana artinya to do. Saya melakukan. Kemudian esti seperti yang tadi saya sebutkan Spanyol itu kan sebenarnya estar, tapi kalau dia diambil ke bahasa itu Spanyol ke Esperanto dia jadi esti, ada i-nya. Jadi dia tuh kalau untuk kata kerja tuh i semua. Kemudian prefiknya pun tidak banyak juga ya, malahan tidak mungkin ya, rasanya mungkin tidak banyak dari bahasa lain seperti Asia, Thailand atau semacamnya. Dia tuh palingannya tuh belasan, tidak sebanyak itulah. Salah satunya saya ambil contoh prefiknya mal, mal. Contohnya Yuna. Yuna itu kan yang muda. Joven dalam Espanyol muda. Kemudian saya mau bilang tua. Itu kan lawan kata kan? Tua muda. Jadi tinggal kasih mal. Mal Yuna. All artinya. Kemudian saya mau bilang Nova. Nova itu new. Artinya new, artinya baru. Kalau saya mau bilangnya tua juga, apa tuh? Tidak baru, malnova. Jadi nggak baru. Jadi dia tuh penyederhanaan bahasa kalau Esperanto tuh. Jadi dia tuh nggak seribet uh, Spanyol kah, Itali kah, atau bahasa-bahasa Latin lah. Jadi dia tuh sangat mudah dan lebih mudah dari bahasa Inggris sebenarnya. Tetapi bahasa apapun jika tidak belajar konsisten, dia tidak akan berkembang. Jadi masih tetap harus kembali ke poin sebelumnya. Konsisten, ada target, dan selalu ada motivasi. Ibaratnya kita megang mobil, nggak mungkin kita tuh ada skill, tapi kita tuh nggak tahu mau jalan kemana. Jadi tuh kita tuh harus ada skill dan ada dorongan. Jadi gitu. Itulah Esperanto lah menurut saya. Oke, baik. Ternyata bahasa paling mudah menurut Koko adalah Esperanto. Boleh nih, Viveris, kapan Aling ada bahasa Esperantonya? Sabar dulu ya. Sabar dulu. Oh iya, tapi balik lagi, kunci dari segalanya adalah konsisten. Benar, konsisten, ada target, itu keren banget sih emang. Harus sih, dua itu kan dua poin penting sih sebenarnya. Sama terakhir motivasi, ya kan. Nah, terus aku juga kayak menyinggung kayak tadi Ko Wendy menyebutkan bahasa Indonesia. Apakah bahasa Indonesia termasuk bahasa yang mudah? Apa karena kita orang Indonesia jadi menganggap ini bahasa yang mudah? Ya kalau kita sebagai native speaker bisa dikatakan mudah untuk menguasai karena kita conversation sehari-hari. Tapi kalau untuk
sudah apa tuh survei. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang level tengah yang susah. Karena level paling bawah yang paling mudah itu golongannya itu adalah Afrika, Belanda, Jerman, bukan Jerman, Afrika, Belanda, Prancis, Italia, Spanyol, itu golongan yang lebih mudah untuk dikuasai. Untuk nomor 4 itu ada bahasa Jerman ya. Golongan ketiga ada bahasa Swahili, bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia masuk nomor 3 karena kita tuh punya banyak sufik dan prefik kan. Jadi kita tuh banyak hafalan gitu. Jadi itu lebih susah. Dan karena kita sudah tahu tuh membaca, dibaca, terbaca, kebaca itu kan hal yang susah sebenarnya tuh. Sufik Ben- prefiknya tuh bikin bingung. Jadi kita tuh bisa dikatakan bahasa Indonesia tuh dibilang susah, nggak susah, dibilang itulah masuk golongan sedang lah, golongan Bener. sedang. Iya, Bener kayak misalkan kayak kata jalan aja kan jalan, berjalan, jalan-jalan, di jalan, perjalanan itu semua gejala. tuh berbeda-beda gitu kan ya. Bener banget, bener. Kayak misalkan supaya kita bisa tahu itu semua gitu kan, supaya ya mungkin emang sih pada intinya kita kembali lagi pada target dan juga apa konsisten. Ada nggak sih tips dan triknya gitu kok? Tips dan triks ya. Yang pertama, saya selalu singgung tuh konsisten. Tapi konsistennya nih terserah teman-teman ya. Misalnya, wah saya lebih suka pagi belajarnya. Oh silakan. Siang silakan. Sore silakan. Ada yang mau subuh, ada yang tengah malam silakan. Ya tergantung masing-masing. Yang pertama itu adalah saya ambil itu adalah konsisten. Konsisten pada pembagian waktu. Misalnya kita tuh kebiasaannya tuh, misalnya saya ambil contohnya saya saja ya. Pagi saya belajar bahasa Mongolia, Denmark, dan Mandarin. Jadi saya konsistennya tuh belajar mereka setiap pagi, ulang-ulang-ulang terus. Jangan sampai, wah besok udah belajar, ditinggal. Ujungnya pasti tinggal sekali. Jadi kita tuh harus konsisten waktu, konsisten belajar yang apa kita suka. Dan pembagian waktu kita tuh harus akurat. Kalau kita hari ini, wah gimana kalau misalnya hari ini aku tuh kerja, oh malam aja. Yang penting tuh ada belajar, jangan sampai tidak belajar lah istilahnya tuh. Kalau mau ada hasilnya, itu yang pertama. Yang kedua ada tujuan. Ya, tujuannya buat apa? Mau jadi tutor atau interpreter, hyperpolyglot, bikin YouTube atau yang lain-lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga review. Sebelumnya saya sudah mengatakan pagi ya untuk mereview 3 bahasa atau 4 bahasa. Jadi saya tuh sebelum saya maju ke materi selanjutnya, saya tuh review. Wah, kemarin saya udah belajar apa ya? Review dulu. Jangan saya maju terus. Yang kemarin tadi itu review itu sih lupa total. Jadi yang ketiga adalah review. Yang pertama konsisten waktu, pembagian waktunya, kedua tujuan, yang ketiga review. Cara reviewnya gimana kok kalau aku lagi ngantor, gimana review? Nggak mungkin aku sambil itu. Nggak perlu sih. Cara yang paling sederhana tuh buku catatan kecil. Nggak usah yang besar-besar lah, yang kecil, yang 5.000 gitu. Ya macam kita bikin catatan, wah hari ini aku harus itu ambil laundry misalnya, ambil catatan kecil, tulis hari ini aku belajar apa, struktur apa, kata kunci ya. Nggak usah hafal banyak-banyak, kata kunci. Kemudian teknik keempat adalah deliberate practice. Saya rasa deliberate practice nih semua orang udah tahu ya. Udah tahu kan? Deliberate Hmm. practice ini kita tuh selalu memfokuskan ke kelemahan kita yang lemah kita. Misalnya kita tuh lemah di hiragana dan katakana yang Jepang. Jadi kita tuh harus lebih banyak latihan di situ sampai kita itu kuasai. Jangan kita 50%, dah kita lompat yang lain. Itu jangan. Itu nanti tuh takutnya tuh nggak seimbang. Nanti kita tuh udah jauh, nanti itu udah lupa lagi, ulang lagi. Jadi itu menimbulkan kemalasan kita. Jadi yang keempat ini adalah yang bisa dikatakan teknik kalau gagal tiga cara saya ya. Jadi deliberate practice ini sangat membantu. Bila cara saya sebelumnya gagal, kita harus fokuskan apa yang kita lemah. Misalnya kita lemah abjad bahasa Jepang yang hiragana dan katakana. Jadi kita tuh review terus di situ. Kita sampai kita menguasai. Bukan sampai kita bosan. Bukan maaf, bukan eh, sampai kita tuh sampai kita mendapatkan itu penguasaan maksud saya.
sampai ada penguasaan baru kita lepas, baru lanjut materi lagi yang lain dari berpraktis. Kemudian evaluasi, evaluasi, evaluasi bagaimana maksudnya? Evaluasi ini maksudnya nih latihan ya. Tadi belajar ya, misalnya belajar bahasa Denmark. Misalnya saya punya 5 kata, den, pain, yai, air, snoket, dance. Jadi 5 kata ini saya itu improvisasi latihan. Misalnya saya buat lagi kalimat, saya ngomong bahasa Denmark, yai snakker dance. Kemudian saya bikin lagi kalimat Denmark, bahasa Denmark sangat itu cantik, sangat bagus. Dance, there and pain. Jadi saya tuh improvisasi latihan terus. Kalau rasanya malas tulis di buku, kita cari aplikasi belajar seperti Drops, Duolingo, Memrise. Kalau bosan ngetik-ngetik, ngisi-ngisi kayak gitu, kita cari AI. AI yang lebih banyak digunakan. Yaitu AI P O L Y titik A I, Poly AI. Itu biasa digunakan untuk speaking dan writing. Jadi itu kita tuh latih setiap hari ketik-ketik. Jadi apa yang kita pelajari kita praktikkan biar nggak lupa. Dan saya tambahkan beberapa cara saya yang biasa dipakai ya, 4 lagi ya. Yang itu belajar dari audio. Dari audio kita tuh bisa mendengarkan perbedaan kosakata yang kita pelajari ya. Seperti bahasa Thailand, Cantonese, Mandarin. Jadi kita tuh bisa bedakan kata-katanya. Lalu selanjutnya merangkum. Ini yang paling penting nih, merangkum kembali apa yang kita pelajari. Misalnya kita udah belajar mengenai konjugasi bahasa Jerman, kita rangkum lagi. Bukan cuma nonton, itu takutnya nggak hafal semua. Kita tengok, oh ini konjugasinya gini-gini, kita salin di buku, salin, kemudian kita bikin lagi catatan untuk kita, catatan yang kecil tadi, yang saya maksud review. Kemudian selalu berbicara dengan native speaker, bisa VN, voice note atau voice call. Nggak usah lama-lama lah, 30 menit lah, atau 10 menit lah, kalau rasa berat. Jadi itu kita tuh bisa melatih our pronunciation. Jadi bisa lebih meningkatkan lah kemampuan speaking kita. Kemudian selalu improve pronunciation kita. Salah satunya kita bisa ambil contoh tuh reading. Ya kita tuh kan nyebut, tapi kita belum tentu tahu. Betul nggak sih? Nah, jadi kita tuh perlu YouTube, kadang tuh native speaker. Wah, ini aku nih baca-baca gini, misalnya bahasa Spanyol, betul nggak? Jadi ada koreksi, bisa lebih baik. Jadi itu tips belajar bahasa asing dari saya. Pertama, konsisten, memilih waktu. Yang kedua adalah ada tujuan. Yang ketiga, ada review. Terserah mau gimana, ada catatan kecil, catatan banyak, untuk terserah. Yang intinya tuh enaknya tuh gimana. Yang keempat, deliver practice. Kemudian evaluasi dan latihan. Kemudian yang keenam adalah belajar dari audio, listening. Yang ketujuh adalah menerangkan kembali apa yang dipelajari. Yang di sini saya maksud adalah writing. Kemudian nomor 8 adalah selalu berbicara dengan native speaker bila ada waktu segan atau waktu luang. Dan yang terakhir adalah selalu improve our pronunciation, reading ya. Jadi itu 9 cara saya belajar bahasa asing sampai sekarang. Wow, gila keren banget. Ada 9 cara guys ya, gila. 9 cara data untuk belajar bahasa asing itu tidak mudah, tidak semudah membalikan telapak tangan. Tipsnya dari kau ada 9 loh, Bang. Dan tips loh, sampai 20 bahasa seperti itu. Nanti ada dari praktis, ya kan, ada kita review kembali, kita dengerin pronunciation-nya seperti apa, terus ya kayak kita harus konsisten kalau misalnya kita belajar dari pagi. Kok nggak salah, pernah kau mendengar kayak kita tuh kalau bisa belajarnya pas waktu subuh karena supaya lebih menangkep gitu waktunya. Apakah itu betul kok? Ya betul, karena kita tuh baru bangun, itu yang pertama. Jadi tuh nangkap kosakata baru tuh lebih mudah. Jam 5 lah. Jam 5 sampai, nggak usah lama-lama, 30 menit atau 10 menit sudah cukup. Nggak usah, nggak usah dihafal, dibaca, baca. Mudah ingat kalau dibaca. Nggak usah dipaksa masuk di kepala, itu bikin sakit kepala.
nggak usah seperti itu dibaca, nggak usah dipaksakan lah istilahnya. Oke, paham, paham. Gitu, Kila. Jadi kok pagi gitu, ya dibaca, bukan tidur lagi, Kila. Gitu. Nah, berarti langsung masuk ya. Benar, gitu. Oke, banyak banget ternyata tips and triknya ya. Ada 9 tuh, bayangin 9 cara menuju Roma. Enggak dong. 9 cara menguasai bahasa asing gitu. Tapi kok aku penasaran deh. Kok kan kayak tadi yang aku dengar kayak sehari bisa 3 bahasa ya belajarnya ya. Mungkin lebih dari 3 ya sehari. 10 Wah, 10 atau 15. itu kan padat banget kan kok ya. Dalam sehari bisa belajarnya tuh 10 sampai 15 bahasa. Nah, Koko ini selama belajar ini lebih banyak belajar sendiri menggunakan platform-platform kayak Duolingo tadi yang Koko mention atau Ome TV gitu atau mencari teman ngobrol atau malah ternyata Koko tuh lebih banyak ikut kursus gitu kok. Terus juga kalau misalnya itu boleh tolong dong kok spill plus minusnya apakah yang otodidaknya dengan kursusnya gitu kok. Iya. Eh, eh, saya sudah belajar bahasa asing tuh otodidak tuh 7 tahun ya, udah 7 tahun. Tapi menurut saya secara pribadi sih sama-sama ada plus minusnya sih. Apa tuh otodidak dan kursus itu. Ya kalau otodidak tuh ya lebih menghemat duit. Kalau kursus itu memerlukan duit ya. Tetapi di samping itu bila otodidak itu belum tentu sistematis untuk belajarnya, masih perlu mendapatkan pembelajaran sistematis. Kalau dari kursus kan kita kan bisa ditunjukkan A1 belajarnya apa, A2 belajarnya gimana. Kemudian kan kita misalnya bisa ngomong bahasa Belanda, bahasa Jerman. Ini kan kalau kita ngomong dengan orang yang nggak bisa bahasanya itu kita ngomong tuh, wah kamu ini entah benar bohong. Belum ada pembuktian gitu ya. Tapi kalau kita ada kursus, ada sertifikat, itu kan ada pembuktian. Jadi kursus tuh lebih banyak itu uh, sisi positifnya yang dapat dilihat ya. Tetapi otodidak pun belum tentu jelek benar sih maksud saya. Tapi banyak itu hal-hal lain yang kita tidak ketahui sebenarnya. Salah satunya bila kita otodidak dalam pelajari hal apapun, ilmu yang kita dapatkan tuh ilmunya lebih spesifik. Apa itu ilmu yang spesifik? Jadi tuh kita tuh punya ada disiplin ilmu. Jadi kita tuh belajar tuh misalnya nggak tahu kita, wah ini apa artinya ya? Saya cari ya. Nah itu disiplin ilmu kita ada ilmu yang spesifik dan pengen nyari sendiri lah bahasa sehari-hari kita pengen nyari sendiri. Bila kursus kan biasanya kita nanya guru kita, "Eh, Master ini apa artinya sih? Kita tanya, tunggu master kita, tunggu 3 bulan dah dijawab. Kita pun nggak ada itu niat mau nyari lagi. Biasa seperti itu, tapi tergantung orang sih. Biasanya ada yang nyari lah juga sambil nunggu gurunya atau masternya. Kemudian yang kedua itu lebih mudah terekam untuk otodidak ya. Pengalaman saya belajar itu nanya kawan-kawan saya lebih mudah terekam kata mereka. Saya pun rasa pun seperti itu ya. Lebih mudah terekam karena kita nyari sendiri. Jadi rasanya tuh lebih mudah dihafal, lebih mudah di kalimat-kalimat tuh lebih mudah diingat di kepala kita karena kita tuh nyari sendiri itu. Kemudian yang ketiga, kita juga berhasil menciptakan cara belajar kita sendiri. Seperti yang 9 tadi yang saya sebutkan itu cara belajar saya sendiri. Dari umur 15 tahun saya belajar bahasa. Sampai umur sekarang 21 tahun, jalan 22. Jadi menurut saya eh, sama-sama ada plus minusnya sih, otodidak dan kursus. Tapi saya lebih cenderung kursus sih. Jadi gimana ya, ada pembuktian gitu ya. Kalau kita misalnya saya belajar bahasa bahasa Polandia, saya ngomong dengan orang yang tidak bisa bahasa Polandia, dia bilang saya, kamu nih kayaknya ngawur nih kamu nih ngomong nih. Pernah sih ngomong kayak gitu sih dia anu kawan. Tapi kan kita tuh kan nggak bisa ngomong apa. Kalau kecuali kita hmm, ada pembuktian, ini sertifikat saya ada, saya belajar. Oh berarti betul. Tapi bukan berarti kita bilang semua orang punya sertifikat jago ya. Enggak juga ya. Ada sertifikat untuk, wah aku bisa bahasa nih, ya asal sebut-sebut. Nah, jadi itu ada plus minusnya lah. Bagi saya tuh otodidak atau kursus sama-sama bagus. Sama-sama bagus.
Dan ada plus Oke, minusnya. baik. Terima kasih kok. Berarti dua-duanya banyak positifnya dan mungkin ada juga negatifnya. Mungkin salah satunya yang di kursus mungkin ada legalitas dan lebih sistematis. Kalau misal otodidak, kita jadi punya, kita tahu nih cara belajar kita dan mungkin lebih intim juga ya, belajar sendiri tuh mungkin lebih apa ya, lebih fokus juga gitu. Gimana, Iya sih. Fe? Iya benar. Kayak apa ya? Kalau misalkan otodidak tuh kayak aku misalnya belajar otodidak kadang suka kurang yakin apakah ini benar gitu kan. Apakah ini salah? Ketika kita belajar kursus gitu kan. Oh, aku rasa masih ragu nih. Coba tanya ke tutorku gitu. Nah, tapi kadang ada tutor juga yang balasnya lama, ada balasnya cepat. Itu tergantung sih sebenarnya buat orang masing-masing gitu. Gitu. Kalau Tapi Aling gimana kalau Aling tutornya? kita as soon as possible ya, secepat mana itu kita harus ya membalas. Karena ketika orang bertanya gitu kan, dia memiliki rasa penasaran yang tinggi. Jadi kita tidak mau menghancurkan penasaran itu. Tidak mau kayak lama nih kayak aku nggak tahu ya udah ntar aja jadi akhirnya lupa gitu. Jadi as soon as possible kita harus menjawabnya gitu. Kalau dia Mantep banget. oke. Nah, kok motivasi kok itu udah motivasi lagi kan motivasi yang paling apa ya kayak lebih greget lagi lah gitu misalkan apa kok. Lebih greget lagi. Ah, eh Pengen jadi hyper polyglot, menguasai semua yang ku pelajari. Itu yang motivasi yang ku itu. Berusaha menjadi yang terbaik antara yang terbaik. Itu motivasi paling itu tidak pernah terlupakan untuk belajar. Jadi itu sebelum belajar itu selalu berdoa untuk berusaha yang menjadi yang terbaik antara yang terbaik. Berusaha yang terbaik lah sampai titik sekarang lah. Walaupun rasanya tuh kurangnya tuh masih banyak sih sekarang sih, masih ada yang nggak tahu. Tetapi dari apa yang saya sudah lalui, dari SD belajar apapun subjek dasar sampai sekarang saya sudah belajar bahasa apapun, termasuk bahasa yang sudah tidak di, sudah native speakernya sudah sedikit, saya masih pelajari dan bisa berbicara sedikit dengan walaupun cuma level A1, tapi saya tetap tingkatkan karena berusaha menjadi yang terbaik antara yang terbaik. Itu impian yang saya punya. Selalu target untuk berusaha yang lebih baik. Walaupun satu hari hafalkan cuma satu kata, dua kata, tapi bagi saya itu sangat bermakna lah. Jadi itu tiap hari itu belajar ada dorongan, dorongan untuk lebih hebat. Karena selalu ada yang chat, belajar, ada yang ngasih tahu, wah ada ngapain kamu sekarang? Belajar ya, belajar tak? Belajar tak sih? Belajar hmm. sih, sedikit ya sih, nggak banyak sih. Tapi ya ada lah istilahnya dari sambil review, review lebih banyak saya. Makanya saya tuh nggak pernah lupa yang saya pelajari. Makanya lebih tingkatkan ke review. Kalau saya nggak tambah materi, review banyak-banyak. Jadi motivasi yang paling buat saya itu masih mau belajar itu berusaha untuk menjadi lebih baik dan mengikuti rasa ingin tahu saya agar kelak saya bisa jadi hyper polyglot dan bisa menguasai pelajaran-pelajaran yang ingin saya kuasai. Bukan cuma linguistik ya, tapi matematika, fisika, kimia, sosiologi, astronomi, geografi, sejarah, akuntansi, komputer, hukum, politik, dan semua pelajaran yang lain yang saya kembangkan sampai detik sekarang. Dan saya akan selalu mengikuti rasa ingin tahu saya. Itu Wah gila motivasi saya. keren banget kayak aku kayak termotivasi gini kayak aku ingin menjadi yang terbaik dari yang terbaik gila gitu aku ingin jadi Kayaknya terbaik abis yang ini, terbaik. kayaknya abis ini gak usah heran ya Kafe kalau misalnya aku join Aling Korea. Oh wah Karena aku aku tidak lebih kaget sih. termotivasi banget nih belajar belajar bahasa. Bener, terus kayak review, oke review. Kadang-kadang aku tuh suka males kadang kok untuk review Iya, gitu. betul banget. Kayak bosan nggak sih kayak review? Ternyata Bukan itulah cuma malas sih, kenapa kok? bukan cuma malas sih ya. Bukan cuma malas sih, tapi ada pekerjaan juga. Jadi tuh lupa mau review juga, Wah. Apalagi Nah, yang sudah dipelajari itu udah ratusan.
Nah, itu udah lupa tuh. Apalagi cabang ilmu kan udah sangat banyak. Matematika bukan cuma matematika, ada aljabar, ada trigonometri, ada kalkulus, ada alah malus apa segala macam. Jadi kita tuh harus selalu review. Kalau kita mau benar-benar jenius tuh memang harus rajin-rajin review. Jadi kita tuh nggak bisa ngarap cuman menguasai satu jenis materi itu sih itu nggak menguasai. Itu bisa dibilang tuh cuman 10%-nya doang. Jadi kita tuh kalau mau menguasai itu kita tuh konsisten dan itu bisa apa tuh komitmen gitu ya. Kita tuh jangan cuman wah cuman nih ya aku mau kuasai. Besok pun cuman tanya itu. Jangan kayak gitu sebenarnya. Ilmu itu kan luas benar dan akan berkembang terus. Ilmu apapun, ilmu eksaka, linguistika, hukum, apapun itu pasti berkembang. Jadi harus ada komitmen dan konsisten itu yang menjadi titik kita untuk mengikuti rasa ingin tahu kita. Itu yang Berarti selalu saya pikir sih. Kalau ada sedikit waktu ya. berarti Iya. koin ini orangnya ambisius lah. Sangat-sangat ambisius gitu ya sih. Dan punya rasa keingintahuan yang tinggi. Ah, curiosity-nya tinggi. Keren banget sih. Karena banyak orang yang untuk rasa keponya, kepo yang untuk yang negatif malah. Kan? Kayak malah Mm-mm. gosip dan lain-lain. Itu kayak enggak gitu. Tapi kok ini keponya yang bahasa. Keren banget. Jadi Hal selagi dia positif menambah lagi. ilmu juga ya kan. Menambah wawasan, menambah teman. Jadi apa ya. Kalau misalnya kita makin banyak ilmu, derajat kita itu semakin lebih tinggi daripada yang lain. Semakin di atas gitu. Tapi tetap apa? Tetap ilmu padi gitu. Gitu guys. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada sesi Q&A. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya di kolom chat. Nah, di sini udah ada yang nanya dari penanya Rudi Aziz ya nih kalau salah. Koko belajar apa selain bahasa asing, matematika dan IPA yang Koko suka belajar? Oke, jurusan asli saya statistika, saya bukan linguistik ya. Saya aslinya statistika ya, statistik. Jadi saya suka matematika, fisika, yang sejenis itu eksak lah. Saya nggak bisa nyebut semua ya, eksak lah, perhitungan semua. Matematika atau statistika itu adalah jurusan asli saya, bukan linguistik ya. Linguistik saya sudah lama belajar, saya kembangkan saja mengikuti waktu. Dan kemudian saya belajar yang lain sudah saya sebutkan, hukum, politik, ilmu kelautan, mesin, engineering juga saya belajar. Saya dulu SMK ambil teknik mesin motor. Jadi saya tuh belajarnya tuh di itu ada konsistennya dan ada pemilihan waktunya. Jadi saya tuh bukan belajar tuh, saya suka belajar misalnya bahasa bahasa Portugis, bahasa Portugis. Oke, saya belajar Portugis ya, sehari ya. Yang penting cuma bisa sombong gitu ngomong, oh ola 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 ola, cuma kayak gitu. Sekali tanya grammar nggak tahu. Bukan begitu sebenarnya tuh. Kalau maksud saya itu kan pengen tahu secara luas. Jadi saya tentu saja saya belajar matematika dan IPA karena jurusan asli saya statistika. Ya. Keren Wow, banget ya. dengan kata statistik aku harus kayak Wah, langsung. Waduh, waduh, waduh. ampun sih gitu ya. Kayak udah, mohon maaf. Bener-bener rasa keingintahuan Koko tinggi banget ya. Bahkan yang Banget. bukan dari jurusannya aja dipelajarin gitu. Berarti Akuntansi gitu. menunjukkan bahwa emang suka belajar aja nih basicnya gitu. Wow. Ini ada pertanyaan lagi nih, mengenai buku-buku atau referensi yang merupakan terjemahan dari bahasa asing. Menurut Koko, seakurat apa sih terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan terjemahan bahasa apa yang paling akurat di Indonesia? Oke, referensi ya. Yang lebih akurat tuh sejauh ini saya belum temukan sih. Kalau kita menggunakan referensi-referensi tertentu sih belum belum bisa dipastikan ya. Sementara teman-teman saya yang bukan asli native speaker ya, misalnya teman saya tuh yang Norwegia ya, itu kan saya kirimkan buku PDF untuk belajar Norwegia, tapi penulis referensi yang digunakan itu bukan menggunakan bahasa aslinya. Dan yang pengajar itu bukan orang asli Norwegia, dia tuh belajar dia tapi dia S1 bahasa itu. Jadi itu native speaker yang saya tanya nih kawan saya nih, dia tuh ragu, ini tuh kayaknya banyak yang salah nih. Jadi itu kurang akurat sih. Nggak akurat kalau kecuali orangnya aslinya.
Jadi menurut saya tuh referensi tertentu tuh belum tentu akurat ya. Dan sejauh ini saya belum pernah menemukan yang akurat untuk bahasa Indonesia atau bahasa apapun ke Indonesia kan belum pernah saya menemukan yang akurat. Karena saya cuma baca artikel sih, koran atau semacamnya untuk menambah kosakata saya. Saya Hmm, harap bisa menjawab pertanyaan kakak lah. oke, oke. Terima kasih loh, Ko Wendy. Ada pertanyaan lagi nih. Hello, Koko. Eh, Koko mau tanya, saya ingin belajar bahasa Turki. Bagaimana caranya supaya saya menguasai bahasa Turki dengan baik? Oke. Saya kembali lagi ke poin ketiga yang ditanyakan ya, kesulitan ya. Untuk bahasa Turki itu kan banyak sufik ya, sufik-sufik ujungnya tuh onreniyorum, onrengmek, dan seterusnya. Jadi menurut saya untuk menguasainya itu kembali ke Slavic language. Tapi ini bukan bahasa Slavic ya, bukan rumpun Slavic ya. Ini rumpun Turki. Turki, Turkmen, Kurdish, Kurdish, Kazakhstan, itu masih rumpun dia, termasuk Azerbaijani. Itu sama tuh. Makanya orang Turki kalau bisa bahasa Turki, dia pasti bisa bahasa Azerbaijani karena dia mirip. Nah, untuk menguasai bahasa Turki kita tuh harus lebih banyak menghafal sufik-sufiknya, lebih banyak itu latihan. Ya, gimana sih cara latihannya? Gini, itu kan mirip konjugasi, kita harus hafalkan di ujung-ujungnya tuh. Jadi kita tuh harus download download itu apa tuh YouTube yang itu khusus konjugasinya dan sufiknya. Kemudian gimana caranya lagi? Kemudian kita tuh ambil earset, kita dengar, kita ulang-ulang-ulang-ulang setiap harinya. Kemudian kita ulang itu nggak usah lah, sehari itu 2-3 kali. Pasti mudah mengingat tuh. Dari situ tuh ada rekaman di kepala kita untuk mengingat kosakata itu. Jadi cara yang untuk menguasai bahasa Turki yang lebih mudah tuh kita harus atasi sufiknya, ujungnya semua. Kalau kita tuh udah tahu sufiknya, menguasai sufiknya, pasti mudah menguasainya. Saya harap saya bisa terjawab ya pertanyaan Bang Bernardus ya. Oke, bener-bener keren banget, keren banget. Makasih loh, kok atas jawaban-jawabannya. Mungkin masih ada yang mau tanya lagi dari teman-teman yang lain yang ada di sini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya nih, mumpung lagi ada expertnya nih, Nih, ya ada boleh seperti. banget untuk raise hand atau di kolom. Boleh boleh tanya nih, saya mungkin belum sempat ngetik ya. Sorry ya, sebelum sempat ngetik, boleh tanya nih sama Wendy ya, gitu ya. Gini, mungkin teman-teman kalau belajar apapun ya, bahasa apapun gitu ya, kan pastinya kan ada dong kita apa terjemahin ya. Misalnya kita nemuin satu kalimat gitu ya, kita belajarin kosakata, belajarin grammar gitu ya. Kan kita pastinya kan usahain terjemahin dong ke bahasa kita, ke bahasa Indonesia gitu ya. Tapi pernah nggak mungkin kalian pernah nemuin gini, kita sebenarnya kita ngerti nih bahasa bahasa yang kita pelajari, kita ngerti konteksnya gitu, tapi kita pas kita terjemah ke bahasa Indonesia kita nggak nemuin kata-kata yang sepadan gitu loh. Pernah ngerasain nggak gitu ya? Kita tuh kita kayak ngerasa tuh wah, ternyata nih kita bahasa kita sendiri nih ternyata nih ya belum apa-apa gitu loh. Jadi sini ternyata tuh ya seperti itu gitu loh. Pernah ngerasain nggak itu? Terus tipsnya gimana ya supaya misalnya kalau pas terjemahin tuh jadi wah, ini nemuin dong kata-kata bahasa Indonesia yang tepat gimana gitu. Ada tips-tipsnya nggak gitu ya? Itu aja sih sebenarnya. Makasih. Ini sama-sama, Kak Ya, Bobi. ya oke. Oke. Jadi maksud daripada pertanyaan Kak Bobi itu gimana cara kita bisa tahu bahwa eh, ketika kita menerjemahkan bahasa gitu kan ke bahasa Indonesia, artinya itu tidak sama persis dengan apa yang dimaksud di bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi supaya sama sepadan gitu ya. Menurut kita kayak sama nih kayak ngomongnya A, bahasanya A. Sama persis kayak misalkan eat makan gitu kan. Sama gitu kan. Tapi kan mungkin ada ngomongnya apa artinya apa. Jadi kayak kurang serk gitu dimaksud di bahasa Indonesia. Gimana kok? Iya, ya, jadi begini, kalau kita terjemahkan ya, bahasa yang gimana ya, tensinya lebih banyak, itu memang kita tuh susah. Salah satunya seperti yang ditanyakan Kak Bobi tadi. Bila bahasa yang kita terjemahkan, ya gimana ya, ada tense, tidak ada tensinya, itu memang susah diterjemahkan. Apalagi kita mau terjemahkannya itu misalnya tuh Indonesia ke Romania, itu benar-benar robot benar lah bagi saya tuh.
Jadi cara untuk menemukannya tuh kita tuh lebih baik tuh tanya ke native speaker lah menurut saya tuh ya. Atau kita berdasarkan kamus universal dictionary lah. Biasanya saya pakai pakai itu untuk menyesuaikan kosakata. Di situlah saya gunakan untuk menemukan kosakata yang seimbang ya menurut saya. Dapat saya katakan seimbang sama artinya. Jadi dari situ saya tuh bisa menemukan misalnya ya betul sih kosakata itu kan bukan sama semua. Kan masih ada kita tuh mau bilang tapi masih ada tetapi, kalaupun, walaupun. Itu kan banyak tuh yang bermakna negatif. Dia cantik tapi dia jahat, tetapi dia jahat walau dia tuh macam ada kosakata lain gitu. Ada kosakata lain. Jadi menurut saya untuk menemukannya tuh saya pertama tuh saya tanya ke native speaker atau tanya kawan saya yang guru ya. Biasanya teman saya yang guru pun masih buka kamus juga untuk itu ya. Karena kan kosakata itu kan sangat banyak. Kemudian yang kedua saya guna aplikasi, udah jarang buka sih. Karena saya itu udah belajarnya dari YouTube ya. Udah dari YouTube, dengar dia ngomong, catat di buku. Jadi nama aplikasinya Universal Dictionary lah. Nanti kalau saya nggak salah sih Universal Dictionary. Itu biasanya saya gunakan itu untuk nyari kosakata yang sama. Betul sih, memang ada kosakata yang lebih banyak. Misalnya kita mau bilang otherwise. Kalau tidak, di bahasa Jerman itu kan bukan cuma satu, bisa dua atau tiga. Kadang kita terjemah, ada lain lagi. Kita ada buat kalimat, dah pakai yang lain lagi. Jadi kan ibaratnya ada fungsi yang lain, kita bilang kan. Jadi, bila kita menggunakan universal dictionary, biasanya tuh dia tuh ada penjelasannya lebih lengkap. Itu sih. Menurut saya sih itu sih jawaban saya. Saya harap bisa menjawab pertanyaan Pak Bobi. Nanti saya Ya. share itu apa tuh aplikasinya. Oh ya, thank you, makasih Andy. Ya, kebantu banget, makasih. Ya, emang bener sih ya, emang kalau kadang kita kalau belajar bahasa apa ya, contoh aja bahasa Spanyol gitu ya, kan ada kata apa tuh ya kayak pero sino ya, yang sama-sama arti tapi ternyata tuh beda arti gitu ya. Jadi emang Ya, kita jadi lebih terbuka juga nih. Oh, ternyata kalau di bahasa kita bahasa Indonesia, oh kata tetapinya cuma bisa tetapi atau namun gitu ya. Kalau di bahasa Inggris, oh ya, pakai but gitu biasanya gitu. Jadi kita bisa lebih terbuka gitu. Jadi oh kalau di bahasa lain nih, ini kaya nih kosakatanya di sini gitu. Tapi di bahasa kita mungkin ini kurang. Atau sebaliknya bahasa kita yang mungkin lebih kaya, bahasa yang kita pelajarin mungkin kurang gitu. Itu sih sebenarnya sih. Iya sih. Makasih. iya sih. Bantu banget. Iya. Jadi setiap kosakata itu ibarat ada levelnya lagi. Jadi kita tuh kan misalnya bahasa kita bilang bahasanya bahasa Mandarin ya. Kita kan mau bilang tapi ya itu tanshi. Tapi Langsung. kalau kita naik ya tanshu, tapi kita naik level lagi ada yang namanya pukuo, pukuo itu HSK 4. Yang tadi tanshu itu level HSK 2, HSK 4 itu pukuo. Apa bedanya sih tanshu dan pukuo? Tanshu itu lebih informal sih. Kalau pukuo itu lebih formal. Jadi kita tuh ibaratnya kita nonton orang film kelahi kah atau action itu banyak pakai pukuo. Pukuo artinya tuh lebih ke yang formal gitu dia itu untuk berbicara. Jadi itu makin tinggi itu macam ada keformalan sih bagi saya sih. Dan kosakatanya itu makin diperluas. Jadi itu bukan berarti kita hafal yang level 1 udah cukup. Enggak, masih ada level yang tinggi, masih ada level yang kosakatanya mirip dan perlu dihafal lagi sih. Iya. Itu sih. Ya. Oke, Thank you oke. banget. Makasih banget Kak Bobby juga. Dan juga makasih banget Koko Wendy udah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Untuk sesi selanjutnya itu kita ada sesi foto bersama untuk mengakhiri apa acara kali ini. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun Instagram kita dan juga TikTok kita. Setiap bahasa memiliki apa sosial media masing-masing. Dan kalau misalkan kalian tertarik untuk mengikuti kelas bahasa di kami, langsung just scan ataupun klik link. Mungkin scan bisa atau klik link bisa nanti dikasih di share di grup. Dan kita lagi ada promo Saya cuma ingin 90. mengatakan sesuatu, Pi. Kenapa? Bagaimana kok? Ah, Jadi gini, Aling Global mempunyai berbagai macam kelas bahasa asing. Bila kalian ingin belajar, di situ ada banyak tutornya yang profesional. Dan bila kalian ingin pandai bahasa Thailand, silakan belajar dengan P Ferris, yang dimana di sini PVV, silakan. Karena dia lebih
dia profesional dalam bahasa Thailand, silakan. Dan bila kalian ingin fasih, kalian bisa mendaftarkan di Aling Thai untuk belajar bahasa Thailand sehingga dapat fasih. Itu sih saya mau tambahkan. Kalau ingin pandai bahasa Thailand, silakan Aling Thai. Oke, Pasti makasih jago. banget. Makasih banget kok. Oke, seperti itu. Bagi kalian yang ingin mendaftarkan, ada Arabik, ada English, ada Korean yang kita baru buka, ada Japanese juga. Nah, silakan untuk mendaftar. Boleh karena kita lagi promo 90.500 aja. Gimana Kila? Seriusan 90.000. Ya, 90.000 aja. Itu udah berapa kali pertemuan ya? Itu untuk 10 kali pertemuan. Berarti satu kali pertemuannya berapa tuh? 9.500 aja. Gitu. Wow. Kayaknya Ah, abis ini aku beneran daftar Aling Korean deh. wow, boleh tuh. Kami lagi buka pendaftaran juga nih buat teman-teman yang mau ini. Gitu. Oke. Oh iya Oke. teman-teman, jangan lupa untuk share keseruan hari ini dan tag di akun kami. Oke. Oke, so kalau begitu mari kita foto bersama. Kila nanti boleh di screenshot. Boleh. Ini Oke. stop share dulu. Oke. Yuk, buat teman-teman bisa di Ya open. teman-teman, apakah siap teman-teman? Ya. Oke, satu, dua. Sabar, Kila. Oh Belum. belum. Oke, oke, Teman-teman masih oke. pada, iya, sabar dulu, sabar dulu. Teman-teman masih pada mau ini dulu tuh. Oh ya, touch up dulu juga boleh kok. Ya, tacap dulu. Ambil lipstiknya. Nanti ini recordingnya bakal kita share di grup, oke? Jadi nggak usah khawatir, oke? Oke, teman-teman, apakah sudah mendapatkan posisi terbaiknya? Terbaik. Oke, kalau sudah, aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Boleh ganti gaya? Satu, dua, tiga. Oke. Oke, baik. Oke, terima kasih banget teman-teman yang udah join pada webinar kali ini. So, ditunggu nextnya webinar selanjutnya yang kita akan adakan, mungkin webinar menarik lainnya. So, ya, jangan lupa untuk follow Instagram kita di masing-masing bahasa tersebut yang kalian minati. Oke, sampai sini terima kasih dan selamat siang. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi Bye-bye wabarakatuh. Ketemu semuanya. lagi, sampai jumpa.